Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di channel Belajar Bareng. Video ini masih meneruskan tentang materi sistem reproduksi manusia. Kita telah membahas 3 bagian pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama itu pembelahan sel, yang kedua struktur dan fungsi organ reproduksi laki-laki, dan sekarang yang ketiga struktur dan fungsi organ reproduksi pada wanita. Apa saja yang akan dibahas pada video sekarang? Yang pertama itu organ reproduksi wanita. Yang kedua itu tentang oogenesis atau proses pembentukan ovum atau sel telur. Oke, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama tentang organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita ini dibagi menjadi 2, ada bagian luar dan ada bagian dalam. Jika bagian luar berarti ada di luar tubuh yang dapat kita lihat. Sedangkan bagian dalam itu berarti ada di dalam tubuh kita dan tidak bisa kita lihat dengan kasat mata maksudnya ya. Yang pertama, alat reproduksi bagian luar. Ini kita akan membahas vulva. Vulva ini merupakan celah terluar dari organ reproduksi wanita dan sebagai muara saluran urin dan saluran reproduksi. Yang kedua itu ada namanya labium. Labium ini bagian yang membatasi vulva. Selanjutnya kita akan membahas tentang organ reproduksi pada wanita yang berada di bagian dalam tubuh. Ini adalah gambaran dari organ reproduksi pada wanita yang berada di dalam. Yang pertama itu ada ovarium. Ini ovarium. Ovarium ini terletak di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berjumlah sepasang dan memiliki bentuk seperti telur. Nah, di dalam ovarium ini terdapat kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, di dalam folikel inilah sel telur atau ovum dapat berkembang. Jadi, fungsi dari ovarium ini menghasilkan sel telur atau ovum, hormon estrogen, dan hormon progesteron. Sel telur pada tahap oosit berkembang sejak dalam kandungan dan matang pada saat pubertas. Jadi nanti di sini sel telur ini sudah ada pada saat kita masih di dalam kandungan. Nah, nanti sel telurnya akan matang ketika wanita ini sudah masa pubertas. Kemudian sel telur dihasilkan dan berkembang di dalam folikel. Yang tadi di dalam sini itu ada kumpulan sel yang disebut folikel. Nah, sel telur tersebut dihasilkan dan berkembang di dalam folikel yang berada di ovarium. Kemudian sel telur yang matang akan dilepaskan setiap bulannya. Nah, proses pelepasan ovum dari ovarium disebut ovulasi. Ini di atas ovarium, yang ini yang seperti cerobong, ini namanya infundibulum. Infundibulum ini saluran seperti corong yang memiliki jumbai atau fimbri. Ini menangkap sel telur. Jadi ketika sel telur ini matang dan melepaskannya, itu nanti akan ditangkap oleh jumbai-jumbainya dan masuk ke dalam infundibulum corong ini ya. Organ selanjutnya itu ada tuba falopi atau oviduk. Oviduk ini berjumlah sepasang yang ada di kanan dan yang ada di kiri. Ini saluran memanjang ya. Saluran memanjang yang ada di kanan dan di kiri yang menghubungkan antara ovarium dengan rahim atau uterus. Nah, fungsi tuba falopi sendiri ini sebagai saluran yang paling utama yang menghubungkan ovarium dan uterus tadi ya. Kemudian di dalam tuba falopi ini terjadi proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, fertilisasi ini bisa disebut juga peleburan 2 gamet yaitu sperma dan ovum. Nanti hasil dari fertilisasi itu namanya adalah zigot. Zigot ini nanti akan diteruskan ke uterus dan berkembang di dalam uterus atau rahim. Organ selanjutnya itu ada uterus atau rahim. Yang ini ya.
Nah, rahim ini berbentuk seperti buah pir yang terbalik. Secara normal, rahim ini terletak di atas kantung kemih. Rahim sendiri berfungsi sebagai tempat berkembangnya janin selama masa kehamilan. Nah, rahim juga di sini memiliki 3 lapisan ya, karena rahim ini memiliki dinding yang sangat tebal. Yang pertama, lapisan pertama itu ada namanya perimetrium atau lapisan luar. Yang ini ya, perimetrium. Kemudian ada miometrium, yang ini lapisan tengah, miometrium. Dan yang terakhir itu paling dalam, itu namanya endometrium, yang ini, lapisan paling dalam. Nah, pada endometrium ini itu fungsinya sebagai tempat menempelnya plasenta dan meluruh pada saat menstruasi. Jadi dinding ini bisa menebal ketika wanita itu pada masa subur. Nah, kembali lagi ya bahwa di sini itu sebagai tempat menempelnya plasenta. Nah, plasenta itu sendiri merupakan organ yang menyuplai nutrisi yang dibutuhkan bayi selama perkembangannya. Selanjutnya, ada organ yang namanya serviks. Yang ini. Yang ini ya, ini namanya serviks. Serviks ini bisa disebut juga leher rahim yang berfungsi sebagai saluran untuk aliran darah menstruasi dari rahim ke vagina. Kemudian ada yang namanya vagina. Yang ini vagina ya. Vagina ini berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan lingkungan luar rahim. Saluran ini juga untuk aliran darah menstruasi dari rahim sini. Dan sebagai jalan lahirnya bayi, itu sama melewati yang namanya vagina. Nah, pada saat bayi akan lahir, terjadi kontraksi otot-otot pada dinding rahim. Jadi terjadi kontraksi di sini pada dinding rahim. Nah, kontraksi inilah yang menyebabkan bayi terdorong ke jalan lahir, ke sini. Karena ada kontraksi, nanti bayi akan terdorong ke sini dan nanti akan keluar lewat vagina. Bagian yang akan kita bahas selanjutnya itu adalah oogenesis. Oogenesis ini diartikan sebagai proses pembentukan dan pematangan sel telur atau ovum yang berada di dalam ovarium. Ini adalah gambaran dari ovarium yang tadi berjumlahnya 1 pasang ya, berarti ada 2. Di dalam ovarium ini ada yang namanya folikel. Folikel ini kumpulan dari sel. Ini adalah folikel yang berukuran kecil dengan calon bakal sel telur di dalamnya. Ini folikel yang ada bakal calon sel telur di dalamnya. Ini disebut folikel primordial. Nah, folikel primordial ini akan berkembang menjadi folikel primer, yang ini. Dari folikel primer akan berkembang lagi menjadi lebih besar. Namanya adalah folikel sekunder. Nah, pada akhirnya folikel sekunder ini akan matang. Nanti disebutnya namanya adalah folikel de Graaf. Nah, setelah matang nanti sel telurnya akan melepaskan diri dari ovarium. Ini sel telurnya akan keluar. Proses pelepasan sel telur dari ovarium itu disebutnya ovulasi. Nah, setelah sel telur ini keluar dari ovarium, nah ini yang disebut corpus luteum. Nah, corpus luteum ini itu adalah massa jaringan kuning di dalam ovarium yang dibentuk oleh sebuah folikel yang telah masak dan mengeluarkan ovum. Nah, ini ya, yang tadi kan sudah keluar. Kemudian ini adalah massa jaringan kuning yang disebut namanya adalah corpus luteum. Corpus luteum ini menghasilkan hormon namanya hormon progesteron. Hormon progesteron ini fungsinya untuk mengatur siklus menstruasi, mengembangkan jaringan payudara, menyiapkan rahim pada waktu kehamilan, dan melindungi dari kanker endometrium pada pasca menopause. Setelah
korpus luteum ini berhenti menghasilkan hormon progesteron, pada saat ovum tidak dibuahi akan berkembang menjadi korpus albikan. Nah, korpus albikan ini pada saat ini lapisan rahim akan meluruh keluar dari rahim. Oke, tadi telah dijelaskan bahwa di dalam ovarium folikel itu kan berkembang. Nah, pada saat berkembang sel itu akan mengalami pembelahan. Nah, awalnya ini yang disebut namanya oogonium. Ini bersifatnya diploid atau 2N. Oogonium ini akan membelah secara mitosis, menghasilkan 2 sel. Ini masih bersifatnya diploid. Setelah mengalami mitosis, ini nanti hasilnya namanya adalah oosit primer. Nah, pada saat oogonium dan oosit primer ini terjadi pada waktu anak perempuan masih dalam kandungan. Nanti setelah lahir dan setelah mengalami pubertas, nanti akan diteruskan pembelahannya, pembelahan meiosis 1. Dari tadi oosit primer ini akan membelah menjadi oosit sekunder, yang hasilnya itu ada yang kecil dan ada yang besar. Ini sifatnya adalah haploid. Yang kecil dan yang besar juga mengalami pembelahan lagi, pembelahan meiosis 2. Yang kecil ini menghasilkan 2 sel anakan yang bersifat haploid, tapi hasilnya kecil-kecil. Tetapi yang besar ini, yang setelah mengalami proses meiosis 2, menghasilkan 2 lagi, tapi yang satu kecil dan yang satu besar. Ini sifatnya sama, haploid. Nah, yang besar ini disebut namanya ootid. Ootid ini akan berkembang menjadi ovum yang tadi dilepaskan. Ini ovum ini sifatnya adalah haploid. Nah, yang 3 ini disebutnya badan polar. Jadi dari hasil oogenesis itu dihasilkan 3 badan polar dan 1 sel telur atau ovum. Jadi dapat disimpulkan pada video kali ini tentang organ reproduksi pada wanita itu dibagi menjadi 2. Ada alat reproduksi luar dan ada alat reproduksi bagian dalam. Alat reproduksi bagian luar itu ada namanya vulva dan ada labium. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam itu ada yang pertama namanya ovarium, tempat menghasilkan dan berkembangnya sel telur atau ovum. Kemudian ada oviduk atau tuba falopi, tempat terjadinya fertilisasi. Selanjutnya itu ada uterus di sini, tempat berkembangnya janin. Selanjutnya ada serviks, ini adalah leher rahim. Kemudian ada vagina, tempat keluarnya bayi atau keluarnya menstruasi. Ini lewat vagina. Dan oogenesis ini juga dapat disimpulkan. Oogenesis terjadi di ovarium. Setiap satu oosit primer menghasilkan 1 ovum dan 3 badan polar. Proses oogenesis dimulai pada saat wanita dalam kandungan atau janin dan matang pada saat pubertas. Nah, saat ovum habis, maka wanita memasuki masa menopause. Pertemuan kali ini dicukupkan ya. Video selanjutnya nanti akan membahas tentang menstruasi, fertilisasi, dan kehamilan. Terima kasih buat adik-adik yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like ya supaya kakak lebih semangat lagi.